karena waktunya singkat ya, banyak untuk jawab. Boleh ke slide selanjutnya. Ya, oke. Jadi dalam bayangan saya, ini fungsi media sosial di apa namanya zakat dan wakaf ini tadi, mungkin sebagian di awal pembicara pertama Pak Ahmad Juwaini, terus kemudian Pak Tarmizi sudah menjelaskan cukup lengkap gitu ya dari sisi zakat. Terus kemudian di media sosial kita bisa melakukan apa? Karena seringkali yang saya lihat, padahal sebenarnya kalau saya tadi mendengarkan pembicara dan menyimak pembicara pertama dan kedua, itu sangat banyak yang bisa dikomunikasikan di media sosial. Cuman selama ini yang terjadi yang saya lihat itu kontennya limited gitu. Itu lagi aja yang bisa dimunculkan. Padahal pertama yang sudah adalah edukasi. Tadi edukasi bagaimana sih bahwa ternyata Pak Tarmizi menjelaskan namanya waktu tunai. Nah, itu media sosial bisa digunakan untuk menjelaskan ke publik. Dan nggak bisa hanya diumumkan satu kali, tapi reguler bikin misalnya konten itu 1 bulan sekali, 2 minggu sekali, dan lain-lain. Atau bagaimana tadi menggunakan tanah wakaf itu menjadi lebih produktif. Kita memberikan edukasi, ide-ide apa saja yang bisa dilakukan dengan itu. Jadi konten kita juga menjadi lebih apa namanya berwarna. Kedua, sosialisasi. Sosialisasi banyak hal tentang peraturan, perundang-undangan, atau mungkin sosialisasi tentang tadi ada kebijakan apa gitu, atau lembaga apa yang sedang yang bisa berfungsi seperti itu, atau tadi pembayarannya bisa dari mana gitu, nggak harus ke kantor loh, bisa bayar lewat Gojek, atau tadi bisa dijelaskan misalnya lewat marketplace atau apapun itu. Kemudian interaksi. Nah, ini juga yang paling penting dari media sosial. Siapapun yang mempunyai itu, apakah itu punya dari lembaga kepemerintahan ataupun itu nanti dari swasta yang membuat media sosial untuk wakaf dan zakat, ini harus sifatnya interaktif gitu. Jadi ketika ada yang bertanya, kemungkinan itu harus selalu dijawab karena konsumen itu berharap maksimal 24 jam mereka harapannya itu sudah direspon pertanyaan-pertanyaannya. Nah, berikutnya yang paling penting, media sosial ini bisa kolaborasi. Kalau tadi saya lihat penjelasan dari Pak Ahmad Jua ini itu kan sangat luas ya. Jadi ada banyak sekali apa namanya bagian-bagian startup ataupun lembaga yang terlibat di situ, kenapa tidak saling kolaborasi gitu misalnya? Karena konsumen ini butuh sesuatu kan, kita tidak bersaing sama lain dalam sebuah ekosistem. Kadang-kadang kalaupun melakukan edukasi dan itu bisa lebih luas dampaknya, media sosial kita sendiri aja tidak cukup. Kita perlu dengan media sosial pihak lain. Dengan begitu juga kita juga saling dikenal. Kita saling bertukar jangkauannya jadi lebih luas. Kemudian konversi. Nah, ini perlu diukur juga kalau kita misalnya media sosial. Salah satunya kalau bicara tentang wakaf dan zakat, setelah diedukasi, bagaimana dengan konversinya? Berapa banyak orang yang kemudian setelah dia tahu, kemudian mau berwakaf dan berzakat. Nah, ini kita bisa lihat konversinya berapa banyak. Apakah kemudian nanti meningkat dari misalnya sebelumnya 10 juta, jadi bulan berikutnya 20 juta, dan lain-lain. Terakhir adalah transparansi. Nah, ini tadi juga yang penting, yang seringkali mungkin tidak dimunculkan juga. Di media sosial harusnya dimunculkan juga. Berapa sih yang didapatkan dalam 1 bulan? Berapa banyak wakaf yang didapat bulan ini? Berapa banyak zakatnya? Ya, tapi bentuknya tidak harus dalam bentuk yang Excel files gitu kan. Orang pasti bosan. Bagaimana kalau itu dalam bentuk video? Bagaimana itu dalam bentuk ucapan terima kasih sebagai penerimanya gitu kan? Orang-orang yang mendapatkan menerima zakat atau dapat wakafnya itu membuat video testimonial dan lain-lain. Jadi orang merasa oh ini nih uang yang saya berikan atau apakah harta yang saya sedekahkan itu sampai di mereka. Jadi transparansi ini sangat penting untuk generasi sekarang. Bahkan saya tertarik tadi misalnya disebutkan kaitannya dengan menggunakan blockchain teknologi. Ini sempat ditanyakan juga di tahun lalu, saya ingat waktu itu acaranya di Jogja, ada mahasiswa yang bertanya, bisa nggak sih kita bisa tahu, misalnya nih, atau saya bisa memilih, misalnya zakat saya mau zakat ini untuk pendidikan, yang saya mau zakat ini untuk kaitannya dengan kesehatan misalnya. Sangat mungkin dengan acara blockchain teknologi tadi, kita bahkan bisa men-tracking sampai di ujung dari duit kita ini, itu penerimanya siapa? Karena dengan blockchain teknologi itu sangat memungkinkan dan itu bisa sangat customize. Nah, hal-hal kayak begini mungkin nanti setuju sekali kayak tadi Pak Ahmad Jua ini menyebutkan blockchain teknologi akan mengubah banyak hal, transparansi dan salah satunya ini gitu karena konsumen akan jadi lebih confidence. Oh benar nih uang saya masuk ke apa namanya digunakan oleh penerimanya ada di Lubuk Linggau misalnya dia ada di Jakarta
atau diterima oleh penerima sedekah yang penerima zakat yang ada di NTT. Jadi orang itu jadi semakin merasa lebih penting dan merasa kemudian bulan berikutnya dia mau berzakat atau dia mau memberikan wakaf lebih besar lagi gitu. Nah, yang kayak begini-begini ini harusnya juga muncul di media sosial kita, tapi ingat seperti yang saya sebutkan tadi, harus sifatnya lebih menghibur, mudah dipahami, pesannya cepat nyampe, dan bisa bereksperimen dengan beragam konten seperti yang saya sebutkan tadi ya. Oke, bisa selanjutnya. Tolong slide. Nah, berikutnya, kalau lihat dari target audiensnya, sebenarnya kan kalau kita lihat zakat dan wakaf di online itu atau di media sosial itu bisa lebih banyak mentarget generasi milenial dan generasi Z. Karena mereka lah yang menguasai ini, milenial yang lahir tahun 80-an kan sekarang juga sudah lumayan mature ya, sudah lumayan matang, dan mereka sudah mungkin bisa diedukasi untuk tiap bulan dia berzakat, kemudian dia melakukan wakaf dan lain-lain. Kebanyakan mereka adalah orang urban, dan canggih berinternet. Nah, karakter ini kemudian apa yang jadi dampaknya apa? Dampaknya adalah bagaimana kita juga menginformasikan dengan lebih jelas, bahasa lebih mudah dipahami, dan kepraktisan. Tadi mungkin di Pak Ahmad Juwani sudah menyebutkan juga bagaimana pilihan-pilihan. Jadi kalau misalnya saya misalnya dari lembaga zakat, saya harus berkolaborasi dengan berbagai macam payment gateway, sistem pembayaran, sehingga orang gampang, nggak perlu datang ke apa namanya ke kantor badan zakat atau wakaf gitu, macet dan segala macam. Mereka sekarang maunya dari tempat tidur aja sambil itu dengan handphonenya dia bisa klik. Dan tadi perlu juga beragam sistem pembayaran. Misalnya kalau kita belajar dari kitabisa.com, kenapa dia menjadi salah satu yang paling populer, gitu kan? Karena tadi dia punya banyak sekali pilihan. Anda mau transfer bisa, Anda mau lewat Indomaret bisa, Anda mau lewat GoPay bisa, Anda pakai kartu kredit juga bisa, kartu debit bisa. Karena orang pengen sebanyak pilihan, sehingga apa? Memudahkan dia. Jadi bayangkan kita pengen mereka memberikan sesuatu, tapi ribet gitu. Gimana caranya mereka melakukan itu? Dan balik lagi, ini harus diinformasikan di media sosialnya kita, bahwa dibilangin bahwa kalau kamu nggak bisa pakai OVO, ada lo pakai GoPay. Kalau kamu lebih suka cash, kamu bisa lo ke Indomaret atau ke Alfamart untuk membayar. Jadi informasi-informasi itu harus kita pahami apa yang mereka butuhkan. Kalau kita lihatin bahwa mereka adalah urban, canggih berinternet, generasi milenial dan generasi Z. Tadi ada video misalnya, kenapa tidak kita menggunakan influencer juga atau membangun sebuah gerakan, bikin video orang-orang untuk kemudian berzakat tiap bulan. Saya setuju tadi dengan Pak Ses bilang bahwa jangan hanya bicara tentang kaitannya dengan surga atau neraka saja, tapi juga bagaimana kemudian ini bisa membantu teman-teman di daerah lain, kita berikan informasi, terus kemudian dampaknya seperti apa yang sudah mereka lakukan, dampaknya bagaimana. Ini akan sangat berdampak buat mereka, karena cerita-cerita ini akan sangat baik, kemudian untuk membuat mereka menjadi lebih loyal. Mereka mau menjadi, ini kan menjadi sesuatu yang rutin. Nah, balik lagi tadi, kita juga harus bikin sebuah sistem di mana itu bisa dipotong setiap bulan, jadi secara rutin. Karena ada beberapa orang yang lupa kan, apalagi generasi milenial, generasi Z ini kan, mereka sangat multitasking, mau ngelakuin banyak hal sekaligus. Jadi kalau bisa dibikin potongan itu setiap bulan, jadi mereka tanpa harus kemudian proaktif, mereka tinggal pasif itu udah terpotong dari kartu debitnya, kartu kredit, atau mungkin dari saldo GoPay. Kita tidak tahu apakah itu bisa atau tidak. Mungkin bisa dibikin diinisiasi sebuah kerjasama, itu akan langsung otomatis terpotong dari akunnya. Jadi dengan begitu orang merasa dimudahkan juga. Karena kita kan juga punya tujuan selain mengedukasi, meningkatkan ke konversi. Dan kita harus paham audiens yang kita target itu seperti ini. Audiens yang pengennya semuanya serba instan, serba cepet, serba praktis, nggak perlu repot gitu. Kira-kira seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, kira-kira rekomendasi kanal media sosial apa yang kemudian rame gitu kan? Tadi mungkin saya lupa yang satu lagi yang harus dimasukkan adalah YouTube juga. Kalau tadi lihat tadi dari Pak Ses ada salah satu media sosial yang terbesar adalah YouTube. Saya lupa itu bahwa itu juga menjadi penting. Mungkin lebih kayak untuk tadi mengedukasi. Karena apa? Video itu punya dampak yang jauh lebih besar gitu kan. Jadi orang ketika lihatin video, orang merasa langsung tergerak hatinya. Kemudian Facebook. Nah, ini tadi kalau misalnya generasi mature, umurnya di atas 30-an, kita mesti fokus di Facebook. Kenapa? Mereka tuh lebih banyak ngobrol di Facebook. Facebook tuh lebih mendalam, attachment-nya lebih kuat. Kalau kita mau targetin yang lebih muda, misalnya umur-umurnya di bawah 30 tahun sampai 20 tahun, ya mungkin kadang-kadang mungkin secara apa namanya, jumlah yang mereka kasihkan mungkin tidak terlalu banyak. Tapi jangan lupa kita juga harus mengedukasi yang lebih muda
Sehingga ketika nanti dia menjadi punya penghasilan lebih besar, dia bisa memberikan zakat atau wakaf lebih besar, itu sudah teredukasi. Jadi tidak bisa hanya fokus pada orang-orang yang wah ini yang udah pastilah dia jumlahnya lebih gede, yang ini mah jumlahnya perintilan kecil-kecil, capek gitu. Tapi kan kita perlu mengedukasi mereka untuk itu. Atau bisa juga WhatsApp. WhatsApp ini penting misalnya untuk CRM, lebih membangun relationship, membangun hubungan baik, membuat mereka lebih loyal, bisa mengupdate yang lebih personal gitu. Kemarin WhatsApp-nya dikasihkan hasilnya apa gitu, report yang sifatnya individual. Mungkin ada beberapa orang gitu kan, kalau dalam satu sistem ada 10 orang yang mendonasikan, berzakat atau berwakaf paling tinggi, itu kita share langsung ke WhatsApp-nya mereka gitu. Jadi orang juga tahu. Balik lagi ini tentang transparansi. Kalau Twitter, kita bicara Twitter itu keunikannya adalah mereka lebih cepat. Informasi sekarang terjadi bisa di-share dengan banyak orang dan juga nanti bisa langsung ditangkap oleh media-media karena kita perlu juga media-media mainstream selain media sosial untuk mensosialisasikan ini biar informasinya lebih luas. Jadi kalau disebutkan sepertinya saya lihat ada banyak masalah dengan sosialisasi, ada banyak masalah dengan publik tidak tahu dan lain-lain. Kenapa tidak? Twitter bisa digunakan sehingga nanti media melihat itu kemudian diberitakan. Jadi efeknya jadi lebih luas untuk semuanya. Gitu. Kira-kira seperti itu ya. Oke, selanjutnya. Jadi sosial media dan lain-lain itu kita perlu melakukan banyak hal. Jadi kalau saya lihat tadi informasinya segitu banyak, apa nih yang bisa kita lakukan? Eksekusinya juga harus sempurna, paripurna. Nah, pertama, optimalisasinya seperti apa? Kita perlu bagaimana membuat sosial media kita ini bukan hanya sekedar punya banyak follower, tapi juga punya dampak yang sangat besar pada kita dalam artian konversi, jumlah uang atau harta yang terkumpulkan, tapi juga dari sisi edukasi, awareness, kemauan orang, segala macam itu lebih tinggi. Apa yang perlu dilakukan untuk itu? Pertama adalah storytelling. Nah, ini kita perlu membuat sebuah cerita yang menarik. Orang itu tertarik dan tersentuh hatinya ketika ada sebuah cerita. Jadi, lembaga yang mau terkait dengan zakat dan wakaf, baik itu dari pemerintahan atau pihak swasta atau organisasi komunitas, ketika membuat ini, ketika ada punya cerita yang kuat, maka orang dengan gampang akan mendapatkan pesan yang mau kita sampaikan. Dari situ baru mereka akan tergerak kemudian berzakat atau berwakaf misalnya. Terus kemudian pemahaman kebutuhan dan perilaku audiensnya kayak gimana. Hari ini kaitannya dengan channel mana yang harus dipakai, isu apa yang relevan dengan mereka, apakah mereka tadi karena nggak mau repot, apakah karena mereka sering lupa dan segala macam. Kita harus mengkomunikasikan itu. Kemudian tadi kolaborasi, yang saya sudah sebutkan di awal, bagaimana pentingnya kolaborasi buat kita, misalnya dari berbagai lembaga. Tadi kan dalam sebuah ekosistemnya ada banyak tempat, jadi bukan hanya melihat bahwa itu kan kompetitor kita. Tapi bagaimana melihat ini sebagai sebuah ekosistem, mengedukasi bersama-sama, sehingga dampaknya bisa lebih luas. Kemudian, keberagaman pilihan cara menyalurkan zakat dan wakaf, ini tadi yang saya bilang, jadi semakin banyak channel mereka cara pilihan untuk melakukan pembayaran atau melakukan zakat dan wakaf, itu akan jadi semakin menarik buat mereka. Oke, mungkin masih ada yang pengen datang ke kantor, boleh. Yang pengen mau lewat Indomaret, Alfamart, boleh. Mau lewat kartu debit, boleh. Mau lewat GoPay, lewat OVO, apapun itu. Atau tadi misalnya orang-orang mau menyalurkannya lewat mana, sangat terbuka. Jadi kita harus melihat ini sebagai sesuatu yang luas. Dan media sosial adalah tempat untuk kemudian bisa saling berkolaborasi, saling mengedukasi bersama-sama gitu dengan kekuatan media sosial masing-masing. Kemudian yang terakhir adalah interaksi yang intensif. Jadi tadi ya, jadi sosial media ini bukan hanya digunakan untuk kemudian men-share informasi, cekokin informasi, tapi juga mencari feedback dari mereka, mencari tanggapan, masukan, input. Kemudian ketika mereka bertanya kita menjawab. Gitu. Jadi juga hanya ketika kita butuh, terus ayo dong zakat, ayo dong wakaf. Tapi apa? Mereka kasih masukan ke kita. Apa selama ini tantangannya misalnya. Jadi kita juga tahu apa yang harus kita lakukan untuk memecahkan masalah itu gitu. Jadi orang juga itu merasa bukan hanya dieksploitasi, hanya diminta untuk kemudian diperas ibaratnya gitu ya. Diperas untuk kemudian memberikan harta atau kemudian uang atau apapun itu, tapi dia juga merasa, oh saya didengerin loh gitu. Dan media sosial itu kan bisa melakukan itu. Ada fitur polling, ada fitur bertanya, bahkan di konten dan segala macam. Ada beragam cara untuk melakukan itu, dan itu akan membuat interaksinya lebih kuat dan orang menjadi lebih loyal. Dan orang tadi
kemudian keinginan dia untuk kemudian berzakat atau berwakaf secara reguler itu akan makin tinggi karena dia merasa ini punya hubungan yang cukup kuat, bukan hanya sekedar jual beli, bukan hanya sekedar kasih duit selesai gitu. Tapi ini ada sebuah hubungan baik yang kuat sehingga semua pihak merasa diuntungkan gitu ya. Jadi ini tadi saya kira yang ingin saya sampaikan. Mungkin saya kira nanti singkat saja, jadi selanjutnya kita bisa langsung masuk ke biar kita bisa lebih banyak waktu di sesi diskusi. Kira-kira seperti itu. Ya, terima kasih. Saya kembalikan waktunya ke